Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Ketika kami akan mengawali lagi hari ini, kami akan mulaikan dengan beribadah, yaitu belajar firman-Mu. Dan biar kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Dia yang sudah sejak lama dijanjikan. Ayat tema terdapat dalam Yohanes 1 ayat 26. Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal." Mari kita ikuti akan penjelasannya. Nah, Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Elia. Sekiranya orang Yahudi telah menerima dia, maka sebenarnya pekerjaan itu sudah akan terlaksana bagi mereka. Akan tetapi mereka tidak menyambut baik pekabarannya itu. Bagi mereka, ia bukan Elia. Ia tidak dapat menunaikan bagi mereka tugas yang hendak dilaksanakannya. Nah, banyak di antara orang-orang yang berhimpun di Yordan itu telah hadir pada waktu Yesus dibaptiskan. Tetapi tanda yang diberikan pada waktu itu nyata hanya bagi mereka atau beberapa orang di antara mereka. Dan pada bulan-bulan sebelumnya dalam pekerjaan Yohanes Pembaptis, banyak orang tidak mau memedulikan seruan untuk bertobat. Demikianlah mereka telah mengeraskan hati serta menggelapkan pengertian mereka. Nah, ketika surga memberikan kesaksian tentang Yesus pada waktu ia dibaptiskan, mereka pun tidak menyadarinya. Mata yang belum pernah dialihkan dalam percaya kepada Dia yang tidak tampak itu, tidak melihat pernyataan kemuliaan Allah. Telinga yang tidak pernah mendengar suaranya, tidak mendengar perkataan kesaksian. Demikian juga halnya sekarang. Acap kali hadirat Kristus dan malaikat-malaikat yang melayani nyata dalam perhimpunan orang banyak, namun banyak orang tidak mengetahui hal itu. Mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi beberapa orang hadirat Juru Selamat itu dinyatakan. Damai dan kegirangan menghidupkan hati mereka. Mereka itu dihiburkan, diberanikan hati, serta diberkati. Para utusan dari Yerusalem telah bertanya kepada Yohanes, "Mengapakah engkau membaptis?" Dan mereka itu menantikan jawabnya. Tiba-tiba sementara pandangannya meliputi orang banyak itu, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri, dirinya digerakkan perasaan yang mendalam. Dengan tangan yang teracung ia berseru, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak," kata Yohanes. Yohanes 1 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Pekabaran itu jelas sekali untuk dibawa kembali pada Sanhedrin. Perkataan Yohanes itu tidak dapat dikenakan kepada seorang yang lain selain Dia yang sudah sejak lama dijanjikan itu. Siapakah Dia? Mesias ada di antara mereka. Dengan keheranan besar, imam-imam dan penghulu-penghulu itu memandang di sekeliling mereka dengan pengharapan akan melihat Dia yang dibicarakan Yohanes itu. Tetapi ia tidak dapat dikenal di antara orang banyak itu. Ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah, sebuah terang yang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias. Pikiran Nabi itu tertuju kepada perkataan dari Nabi Yesaya, yaitu seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayatnya yang ke-7. Kesimpulan, bagaimanakah bagaimanakah rasanya berada di hadirat Yesus, namun sama sekali tidak mengenalinya? Ini yang dapat kita renungkan bersama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dapat mempelajari lagi akan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami dapat menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kami, sebagai yang telah dijanjikan dari sejak dahulu. Hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kami dituntun, dijaga, dan dipelihara dalam semua tugas pekerjaan yang akan kami laksanakan lagi pada sepanjang hari yang baru ini. Diberkatilah kami, keluarga kami, dan juga pelayanan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkat melimpah menjadi bagian kami semua umat-umat-Mu yang sudah sama-sama beribadah pada jam dan saat ini. Karena doa ini kami
hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.